Organisasi Kesehatan Dunia WHO memperkirakan pandemi COVID-19 berakhir di pertengahan tahun ini. 2022 must be the year we end the pandemic. Dengan memperhatikan kondisi saat ini, di mana penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia yang semakin terkendali, maka perlu saya menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, pemerintah memutuskan untuk melonggarkan kebijakan pemakaian masker. Jika masyarakat sedang beraktivitas di luar ruangan atau di area terbuka yang tidak padat orang, maka diperbolehkan untuk tidak menggunakan masker. Namun, untuk kegiatan di ruangan tertutup dan transportasi publik tetap harus menggunakan masker. Bagi masyarakat yang masuk kategori rentan, lansia, atau memiliki penyakit komorbid, maka saya tetap menyarankan untuk menggunakan masker saat beraktivitas. Demikian juga bagi masyarakat yang mengalami gejala batuk dan pilek, maka tetap harus menggunakan masker ketika melakukan aktivitas. Saya Michael di Berita Malam hari ini. Pandemi memang menjadi momok menakutkan beberapa tahun belakangan ini, di mana semua orang merasa takut, merasa tidak aman di berbagai macam tempat, sehingga orang-orang memilih untuk tinggal di rumah dan melakukan kegiatan seluruhnya di rumah. Memang benar pandemi ini masuk pada Indonesia tahun 2020 dan menyebar secara cepat ke seluruh penjuru Indonesia. Bahkan dari sekolah, pelajaran, pekerjaan, semua dilakukan secara daring atau online. Tapi kita bisa lihat di tahun 2022 ini, penurunan yang signifikan, apalagi dengan varian yang terbaru Omicron, dengan efek samping yang tidak terlalu berdampak negatif pada tubuh manusia. Dilansir dari Voktif, Presiden izinkan orang untuk melepas masker di ruang terbuka. Apakah ini suatu tanda bahwa pandemi ini akan berakhir, bahwa kita akan merasakan kehidupan kita kembali normal? Terutama di bidang pendidikan, ini adalah suatu cahaya terang bagaimana dunia pendidikan siap untuk melakukan pendidikan secara normal, siap melakukan pendidikan secara on-site atau offline. Apakah ini menjadi sebuah tanda negatif ataukah menjadi sebuah tanda positif untuk setiap para pelajar? Apakah ini akan mempengaruhi IQ setiap pelajar? Bagaimana menurut Anda? Hari ini kita sudah siapkan narasumber kita, yaitu Kak Brigita Tarisa Ginting, sebagai Wakil Ketua Semafis di organisasi kampus Universitas Bunda Mulia. Beliau seorang yang sangat aktif di dunia pendidikan, bahkan sering sekali menjadi mentor bagi para anak-anak baru di Universitas Bunda Mulia. Langsung saja kita panggilkan Kak Brigita Tarisa Ginting. Baik, selanjutnya kita akan tergabung oleh Kak Brigita Tarisa. Dia adalah seorang wakil ketua dari organisasi kemahasiswaan Senat di kampus Universitas Bunda Mulia, dan dia adalah orang yang tergerak untuk dunia pendidikan. Langsung saja,
Kak Brigita Tarisa. Kita sudah terhubung dengan narasumber kita, yaitu Kak Brigita Tarisa. Halo Kak Brigita, selamat malam. Halo, selamat malam. Terima kasih Kak Brigita untuk sudah menyempatkan waktunya untuk bergabung di berita malam hari ini. Langsung saja ke pertanyaan pertamanya Kak Brigita. Bagaimana pendapat Kak Brigita tentang pandemi yang akan berakhir ini dan apa hubungannya untuk dunia pendidikan? Ya, kalau aku sendiri ngerasa ini adalah salah satu perubahan positif, terutama di dunia pendidikan. Karena awalnya dunia pendidikan ini saat ada pandemi banyak hal-hal yang terbatas, terutama dari sisi pengajaran. Nah, jadi seperti yang terjadi saat ini, banyak banget kampus-kampus, apalagi sekolah-sekolah, yang akhirnya harus melaksanakan kegiatan pembelajaran itu secara online. Di mana sebenarnya efektif gak efektif, tapi kadang penyampaian materi itu bisa dinilai kurang sampai gitu ke mahasiswanya karena pengajaran yang biasanya dilakukan secara langsung harus dilakukan dengan virtual. Nah, jadi dengan selesainya pandemi ini dan adanya perubahan endemi dari pandemi menjadi endemi, menurut saya itu menjadi suatu perubahan yang cukup positif, terutama di bidang pendidikan, karena kegiatan pendidikan itu bisa dijalankan secara normal lagi dan kegiatan pendidikan yang awalnya daring atau virtual bisa dilakukan secara tatap muka lagi. Oke, kalau seperti itu Kak Brigita. Selanjutnya saya ada pertanyaan. Ke pertanyaan yang kedua Kak Brigita, bagaimana penerapan di dalam institusi Kak Brigita sendiri? Ya, untuk penerapan di dalam institusi kampus saya sendiri itu menurut saya sudah sangat baik gitu ya. Jadi dari awalnya memang pembelajaran tatap muka yang diadakan full, itu kemudian langsung full digantikan oleh pembelajaran virtual. Kemudian dengan pembatasan kemarin yang sudah lumayan dilonggarkan, itu akhirnya kampus kami membuat kebijakan baru, yaitu ada beberapa kelas atau beberapa mata kuliah yang akhirnya itu bisa dicoba untuk belajar secara tatap muka. Namun hal positifnya adalah di saat pembatasan itu mau dilonggarkan, pendidikan tatap mukanya tidak langsung dilakukan untuk seluruh mahasiswa, tapi hanya untuk sebagian saja, di mana ini cukup membantu juga untuk tetap mengendalikan penyebaran COVID. Seperti itu. Apakah kedepannya di institusi Kak Brigita sendiri akan melaksanakan full on-site pada pembelajarannya? Nah, untuk hal itu kita pun masih melihat dari perkembangan COVID nanti ke depannya dan dari kebijakan-kebijakan pemerintah. Kalau memang keadaannya seperti sekarang ini yang sudah cukup stabil menurun dan juga kebijakan pemerintah yang sudah mulai longgar untuk pembelajaran tatap muka, maka kemungkinan seluruh kegiatan kampus dari sisi pembelajaran akan dilakukan secara tatap muka atau secara offline. Tapi kalau memang nanti ada kebijakan baru atau nanti amit-amitnya ada lonjakan kasus lagi, maka sepertinya dari institusi kami itu tidak akan melakukan pembelajaran tatap muka, tapi masih dengan sistem hybrid atau sistem virtual seperti sekarang ini. Baik, terima kasih Kak Brigita untuk kesempatannya malam hari ini. Malam hari ini, suatu kehormatan buat saya untuk tahu bagaimana institusi Kak Brigita sendiri. Memang benar terjadi penurunan yang signifikan untuk COVID pada tahun 2022, terutama pada varian baru yaitu Omicron, di mana dibilang bahwa Omicron ini memiliki gejala dan efek samping yang tidak terlalu parah, sehingga mungkin orang terkena Omicron hanya dianggap sebagai flu biasa. Maka itu kadang orang tidak melakukan tes dan uji klinis yang baik dan tepat. Kedepannya pasti kita harus terus beradaptasi dengan keadaan yang baru, keadaan new normal, keadaan bagaimana kita di ujung pandemi, endemi. Dunia pendidikan, dunia penting bagi para penerus bangsa. Kesempatan ini bahwa kita bisa melewati pandemi ini hingga berakhir adalah suatu keajaiban yang besar dari Yang Maha Kuasa. Jadi kita harus menggunakan kesempatan ini dengan baik-baiknya, terutama dalam dunia pendidikan. Kita harus serap ilmu
lebih banyak lagi dan mengejar ketertinggalan kita sebelumnya dikarenakan pembelajaran online dan sistem online yang mungkin rancu, dan kita mulai kembali kepada sistem onsite, sistem lama. Untuk seluruh pelajar di Indonesia, marilah kita sekarang kesempatan kita untuk menyerap ilmu lebih banyak lagi, karena ini adalah kesempatan yang luar biasa buat setiap kita, agar kita terus belajar, agar kita terus berkembang, terutama dalam pola pikir bagaimana kita menghadapi pandemi ini dengan bijak. Saya harap ke depannya dengan adanya pembaharuan sistem yang akan berlangsung pada endemi ini memang akan menjadi suatu kegiatan yang aneh kembali buat setiap kita. Tapi saya percaya akan menjadi suatu kenikmatan buat setiap kita untuk menikmati kehidupan normal kembali. Sekian dari saya Michael Lay, pamit undur diri. Terima kasih.